Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revandra Fardian dengan NIM 112106 akan membacakan ulangan akhir semester Sejarah Peradaban Islam dengan tema Peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, periode Mekah. Dalam periode Mekah terbagi dua, yaitu yang pertama dakwah Nabi secara siri atau sembunyi-sembunyi. Permulaan dakwah keislaman secara diam-diam ini, Nabi memulainya dengan mengajak orang-orang terdekat yang ia kenal, dan mereka pun mengenal beliau. Di antara mereka terdapat nama Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun terakhir adalah sahabat Nabi, pedagang yang jujur, dan ahli nasab terkemuka yang giat di bidang dakwah. Mereka yang masuk Islam antara dirinya adalah Utsman bin Affan bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Golongan pertama yang juga masuk Islam adalah beberapa tokoh Quraisy laki-laki dan perempuan, dan sejumlah maula atau bekas budak dan beberapa perempuan, yang mana dengan beberapa sahabat yang pertama masuk Islam ini menjadikan semakin hari banyak sejumlah orang yang ikut memeluk agama Islam. Walaupun yang masuk Islam juga ada dari kalangan orang kaya, tapi mayoritas kebanyakan mereka adalah dari orang-orang miskin, rakyat lemah. Dan perjalanan dakwah Nabi secara sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sembahan mereka. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat-kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Maka Rasulullah bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Mekah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran. Tak kala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para menyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang udara tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Orang-orang Quraisy bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan kaumnya, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain lagi bagi mereka menghadapi orang-orang yang jujur dan dipilih Nabi ini, kecuali mendatangi paman beliau Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang diperbuat anak saudaranya. Dengan perkataan yang halus dan lemah lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Rasulullah bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Semenjak penolakan itu dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya. Dakwah agama ini mulai dilancarkan Nabi secara terbuka dan terang-terangan di setiap tempat di Mekah. Ini juga menandai dimulainya tahap baru dakwah Islam, yaitu tahap penyiksaan, penghinaan, dan pencerlaan oleh kaum musyrik terhadap orang Islam dan juga nabi-nabi. Ajakan secara terang-terangan ini dimulai dari sejak awal tahun keempat dari kedua periode Madinah. Hijrah Rasul dan umat Islam ke Madinah tidaklah terwujud begitu saja. Ada kondisi yang mendukung terjadinya hijrah tersebut, yaitu Baiat Aqabah pertama dan kedua.
Maksud penduduk Yathrib mengundang Rasulullah datang ke negerinya adalah guna mendamaikan pertikaian antar suku yang tidak kunjung berhenti. Dengan adanya Rasulullah, diharapkan pertikaian itu dapat berhenti. Peta demografis Madinah saat itu adalah sebagai berikut. Kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor. 2. Anggota suku Aus dan Khazraj yang masih berada di pada tingkatan nominal muslim, bahkan ada yang secara rahasia memenuhi Rasulullah. Yang ketiga, anggota suku Aus dan Khazraj yang masih penganut paganisme. Yang keempat, orang Yahudi yang terbagi dalam 3 suku utama, Bani Kainuka, Banu Nadir, dan Banu Quraisy. Dari sudut pandang politik, OP yang dipimpin oleh Rasulullah memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara. Syarat pendirian negara ialah ada wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Kenyataan sejarah menunjukkan adanya elemen negara tersebut. Walhasil, setelah melalui proses baiat dan piagam Madinah, Nabi dipandang bukan saja sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai kepala negara. Kita beralih kepada persoalan ajaran Islam. Pada periode Madinah, ajaran Islam merupakan kelanjutan dari periode Mekah. Bila pada periode Mekah, ayat tentang hukum belum banyak diturunkan, maka pada periode Madinah kita mendapati ayat hukum mulai turun melengkapi ayat-ayat yang telah ada sebelumnya. Ini bisa dipahami mengingat hukum bisa dilaksanakan bila komunitas telah terbentuk. Juga dapat dicatat kemajemukan komunitas Madinah turun dipengaruhi ayat hukum ini. Satu contoh menarik pada peristiwa kewajiban zakat dan pelanggaran riba. Setting sosioekonomi Madinah yang dikuasai oleh Yahudi memerlukan sebuah perlawanan dalam bentuk zakat untuk pemerataan ekonomi di kalangan muslim, di pelarangan riba. Yang terakhir ini membawa implikasi baik secara ekonomi maupun politik bagi praktik riba kaum Yahudi. Bukan hanya ayat hukum saja yang berangsur-angsur sempurna, juga ayat tentang etika, tauhid, dan seluruh elemen ajaran Islam berangsur-angsur mendekati titik kesempurnaan dan mencapai puncak pada Quran surat 53 setelah Nabi wafat. Dimulailah era Khulafaur Rasyidin tidak dapat dipungkiri. Di Madinah Islam sempurna, dan disinilah awal sebuah peradaban yang dibangun oleh umat Islam mulai tercipta. Munculnya awal dari kenegaraan Islam di Madinah saat itu adalah dengan mendirikannya Rasulullah beberapa asas penting untuk daulah Islamiyah. Pada saat itu diantaranya ada 3 asas yang dilaksanakan Rasulullah di periode Madinah. Asas pertama adalah pembangunan masjid, kedua asas persaudaraan antar muslim secara umum dan dari Muhajirin dan Ansar secara khusus. Asas ketiga adalah penulisan dustur atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah, yaitu sebagai peraturan kehidupan umat muslim di antara mereka dan memperjelas keterkaitan mereka terhadap yang lainnya secara umum dan kaitannya orang muslim terhadap orang Yahudi secara khusus. Dalam asas pertama, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Beliau terjun langsung untuk dalam pembangunan masjid itu, memindahkan bata dan bebatuan. Masjid itu bukan hanya merupakan tempat salat semata, tapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingannya. Pada asas kedua, Rasulullah menjadikan asas persaudaraan yang terhimpun di dalamnya, persatuan umat dan akidah Islamiyah yang datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan atas seluruh manusia menjadi amal peribadatannya ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak peruntukan kepada sesuatu yang bertentangan. Dan asas ketiga, Piagam Madinah ini menjadikan poin-poin menyeluruh yang jelas bagi peraturan kenegaraan dari dalam dan luar Madinah, yaitu berkaitan perorangan ataupun suku dengan yang lainnya, dan bahwa hukum keadilan yang ada di Piagam Madinah ini sesuai dengan syariatnya Allah dan hukumnya karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan adanya Piagam Madinah ini, maka muncullah peradaban kenegaraan Madinah yang benar dan kuat asasnya. Pengajaran Rasulullah pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas dimanapun ada berbagai kesempatan yang mengundang nilai-nilai pendidikan yang dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan ajaran di mana saja seperti di rumah, masjid, di jalan, dan di tempat-tempat lainnya. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran merupakan cerminan dan pantulan sinar tauhid tersebut.
Zulkarnain mengutip bahwa Syamsul Nizam menyebut hasil pendidikan Islam periode Rasulullah terlihat dari kemampuan murid-muridnya yang luar biasa. Misalnya Umar bin Khattab ahli hukum dan pemerintahan, Abu Hurairah ahli hadis, Salman Al-Farisi ahli perbandingan agama, dan Ali bin Abi Thalib hukum dan tafsir Al-Quran. Kemudian murid dari sahabat Rasulullah di kemudian hari banyak yang menjadi ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, astronomi, filsafat, yang mengantarkan Islam ke pintu gerbang zaman keemasan, terutama pada fase awal kekuasaan dinasti Abbasiyah. Soal yang kedua, manfaat mempelajari peradaban Islam masa Nabi Muhammad. Yang pertama itu memperkuat cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mempelajari sirah Nabi SAW merupakan pintu menuju peningkatan keimanan. Yang keenam, mempelajari sirah Nabi SAW membantu memudahkan memahami Islam dengan baik dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ketiga, sirah Nabi SAW menggariskan manhaj atau metodologi dalam berdakwah di atas basirah. Yang keempat, sirah Nabi SAW sendiri sudah merupakan bukti kebenaran nubuah dan kerasulan beliau. Yang kelima, mempelajari sirah Nabi SAW merupakan pintu berkah menuju gerbang kebahagiaan. Yang keenam, sirah Nabi SAW menerangkan bahwa perilaku dan sejarah hidup beliau SAW merupakan jalan hidup bagi setiap muslim. Soal nomor 3, menjelaskan apa kaitan hubungan materi tersebut dengan prodi Anda. Yaitu kaitannya adalah mengetahui bagaimana ayat-ayat hukum itu berangsur-angsur turun. Contohnya ayat hukum tentang riba, hukum soal zakat, yang berangsur-angsur mencapai titik kesempurnaan. Tidak hanya tentang hukum, turun juga ayat tentang etika, tauhid, dan seluruh elemen ajaran Islam berangsur-angsur turun dan berangsur-angsur mendekati titik kesempurnaan dan mencapai puncaknya pada setelah wafatnya Nabi.